yang terjadi jalan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya beserta rekan-rekan akan menyampaikan materi mengenai kas kecil dan rekonsiliasi bank. Untuk kas kecil akan disampaikan oleh Mbak Kori. Kepada Mbak Kori, saya persilakan. Terima kasih Mbak Vera atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kas kecil. Kas kecil adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Besarnya dana kas kecil berbeda untuk masing-masing perusahaan tergantung dari kebutuhan rutin perusahaan tersebut. Untuk sistem pencatatan dana kas kecil ada dua, yaitu sistem impres atau tetap, dan yang kedua adalah sistem fluktuasi atau tidak tetap. Karakteristik dari sistem impres adalah saldonya selalu tetap. Yang kedua, setiap pengeluaran tidak langsung dicatat, tapi dikumpulkan terlebih dahulu, baru totalnya dijumlahkan pada saat akan melakukan pengisian ulang. Pada sistem impres, di akhir periode dilakukan adjustment terhadap jumlah pengeluaran petty cash yang belum diganti. Yang kedua, sistem fluktuasi atau tidak tetap, karakteristiknya adalah saldonya tidak tetap. Setiap pengeluaran langsung dicatat atau langsung mengurangi akun petty cash. Pengisian tidak terpaku pada jumlah yang dikeluarkan, tetapi berdasarkan pertimbangan bendahara. Pada akhir periode tidak perlu dilakukan adjustment, karena setiap pengeluaran yang terjadi sudah langsung dicatat pada saat transaksi terjadi. Ada contoh soal yang akan kita bahas di sini. Contoh soalnya adalah pada tanggal 1 Desember, perusahaan membentuk suatu dana kas kecil sebesar 100.000. Pengeluaran-pengeluaran kas kecil tersebut dilakukan selama bulan Desember adalah sebagai berikut. Tanggal 4 dilakukan pembayaran rekening listrik sebesar 15.000. Tanggal 8 melakukan pembayaran rekening telepon sebesar 25.000. Tanggal 14 melakukan pembayaran perbaikan meja sebesar 10.000. Tanggal 16 pembayaran dana PMI sebesar Rp2.000. Tanggal 18 melakukan pembayaran pembersihan ruangan sebesar Rp8.000. Tanggal 24 pembayaran perbaikan AC sebesar Rp15.000. Pada tanggal 26 pembayaran minuman untuk tamu perusahaan sebesar Rp10.000. Slide berikutnya. Mas Lukman, Vera. Neng Vera, slide selanjutnya. Selanjutnya, halo. Halo. Ya, sebentar. Dilanjut aja. Sebentar ya. Lanjutkan soalnya, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan pada tanggal 27 Desember dengan jumlah untuk sistem impres sesuai dengan bukti-bukti pengeluaran yang terjadi. Slide-nya hilang. Mbak Vera. Bila kita menggunakan sistem impres, jurnal yang dibuat pada saat tanggal 1 Desember pada saat pembentukan dana kas kecil adalah kas kecil di debit sebesar 100.000 dan kas pada kredit sebesar Rp100.000. Sebelum ini, halo? Pengeluaran kas kecil yang terjadi pada tanggal 4, 8, 14, 16, 18, 24, dan 26 Desember tidak dijurnal pada saat terjadi pengeluarannya. Tetapi bukti-bukti pengeluaran itu saja yang dikumpulkan untuk nantinya menjadi bukti yang mendukung pengisian kembali dana kas kecil.
Pengisian kembali dana kas kecil baru dilakukan apabila pengeluaran sudah mencapai 70% dari jumlah dana kas kecil semula. Dan pada saat melakukan pengisian kembali, kasir akan membawa bukti-bukti pengeluaran. Kemudian, bendahara memeriksa bukti-bukti tersebut. Setelah semua sah, bendahara menghitung jumlahnya dari pengeluaran tersebut sebesar Rp85.000. Lalu langsung dilakukan pengisian ulang petty cash. Setelah diganti kas kecil, bendahara tersebut menyerahkan bukti-bukti pengeluaran tersebut ke bagian pembukuan untuk di jurnal. Bentuk jurnalnya adalah macam-macam biaya di debit sebesar Rp85.000 dan kas sebesar Rp85.000 di kredit. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rekonsiliasi bank oleh rekan saya, Mbak Vera dan Lukman. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Kori yang telah menyampaikan mengenai kas kecil. Selanjutnya, setelah pembahasan kas kecil, kita akan masuk pada rekonsiliasi bank. Apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank? A comparison of the book balance with the balance report on the books is usually made monthly by means of a summary known as a bank reconciliation. Sedangkan Jaki Bariduan menyebutkan bahwa perbandingan antara catatan kas perusahaan dan saldo bank dilakukan dengan cara debit rekening kas dibanding kredit bank yang bisa dilihat dari laporan bank kolom penerima dan kredit rekening kas yang bisa dilihat dari laporan bank kolom pengeluaran. Biasanya terdapat perbedaan antara saldo menurut catatan kas dengan saldo menurut laporan bank. Kita tahu bahwa dalam rekonsiliasi bank ini terdapat beberapa cara. Jadi ada yang menggunakan 4 kolom dan ada yang menggunakan 8 kolom. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang 4 kolom terlebih dahulu. Di layar sudah muncul mengenai soalnya dan sudah ada jawabannya. Kita akan ulas sedikit dari mulai bagaimana tahap per tahap pengisiannya. Tahap per tahap pengisiannya diantaranya yang pertama, kita akan mencantumkan dulu saldo per bank pada tanggal 31 Oktober, penerimaan November, pengeluaran November, dan saldo per bank 30 November sesuai dengan data yang terdapat pada laporan bank atau yang terdapat dari rekening koran. Setelah itu, kita akan memasukkan setoran dalam perjalanan, di mana pada Oktober sejumlah 515,40 sudah dicatat oleh perusahaan sebagai penambahan saldo kas, tapi bank belum mencatatnya di bulan Oktober, sehingga bank ikut ditambah pada saldo 31 Oktober tersebut. Setoran tersebut baru dicatat yang sebenarnya oleh bank pada bulan November, karena bank baru menerimanya di bulan November, sehingga setoran tersebut tidak masuk dalam jumlah penerimaan November pada rekening koran. Sedangkan perusahaan sendiri sudah tidak mencatatnya lagi di bulan November sebagai penerimaan. Agar sesuai catatan perusahaan, maka penerimaan di bulan November pada bank akan dikurangi dengan setoran tersebut. Selanjutnya, masih pada bulan November, sudah dicatat itu oleh perusahaan sebagai penerimaan bulan November, bank belum mencatat sehingga perlu ditambahkan sebagai penerimaan bank di bulan November. Nah, penerimaan bulan November tersebut otomatis akan menambah saldo per 30 November di bank. Sehingga untuk itu ada cek yang beredar. Cek yang beredar ini untuk pengaplikasiannya yaitu pada Oktober. Nah, sudah dicatat sebagian pengeluaran yang mengurangi saldo bulan Oktober oleh perusahaan, tetapi pihak bank belum mencatatnya, sehingga saldo per 31 Oktober bank ikut dikurangi juga dengan cek yang beredar luas.
Dan cek tersebut baru sampai di bank pada bulan November, sehingga bank sebenarnya baru mencatatnya sebagai pengeluaran di bulan November. Perusahaan tidak mencatat sebagai pengeluaran di bulan November. Perusahaan justru akan mencatat di bulan November. Nah, selanjutnya masih pada bulan November juga sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran bulan November. Tetapi bank belum mencatatnya sehingga perlu ditambahkan sebagai pengeluaran bank di bulan November. Dengan demikian saldo bank per 30 November ikut berkurang juga. Selanjutnya ada biaya administrasi untuk bank. Biaya administrasi ini pada bulan Oktober akan dicatat sebagai pengurangan saldo dan pada bulan November oleh bank juga sudah dicatat sebagai pengeluaran sehingga sudah termasuk dalam jumlah pengeluaran bulan November. Nah, setelah itu kita akan masuk pada cek dari perusahaan lain oleh bank telah salah dibebankan atas rekening perusahaan. Nah, ini kan tadi ada contohnya ya. Jadi, bank telah membuat kesalahan dengan mengurangi rekening kas perusahaan sehingga jumlah pengeluaran bank lebih besar dari yang seharusnya. Seharusnya yang dikurangi adalah rekening giro perusahaan lain yang mengeluarkan cek tersebut. Perusahaan sendiri tidak mencatatnya sebagai pengeluaran karena mereka tidak pernah mengeluarkan cek tersebut. Sehingga agar sesuai dengan perusahaan, maka jumlah pengeluaran bank di bulan November perlu dikurangi sebesar kesalahan pencatatan tersebut. Dan yang terakhir, kesalahan pencatatan oleh perusahaan. Nah, seperti apa contohnya? Nah, kesalahan pencatatan oleh perusahaan di mana cek dicatat terlalu besar oleh perusahaan berarti jumlah pengeluaran perusahaan lebih besar dari jumlah yang seharusnya. Bank sudah mencatat cek tersebut dengan benar, tetapi agar lebih sesuai dengan catatan perusahaan, maka pengeluaran November dari bank ikut ditambah dengan kesalahan pencatatan cek tersebut sehingga saldo bank per 30 November menjadi berkurang. Itu untuk rekonsiliasi dengan 4 kolom. Selanjutnya untuk rekonsiliasi 8 kolom akan disampaikan oleh Mas Lukman. Kepada Mas Lukman saya persilahkan. Terima kasih teman-teman atas waktu yang diberikannya. Sedikit saya akan mengulas perihal rekonsiliasi dengan bentuk 8 kolom. Sebenarnya untuk dalam bentuk 8 kolom ataupun 4 kolom itu tidak jauh berbeda dari sisi pencatatannya. Yang membedakan adalah rekonsiliasi pada 8 kolom ini lebih mendetail, yang mana pada saat saldo, misalnya pada saat saldo berada di 31 Oktober, nah itu dia ada langsung di detail rincikannya itu kas dan banknya. Mungkin saya dari contoh yang ditampilkan, saya tidak akan menjabarkan bagaimana angka-angka tersebut bisa mengalami perubahan, karena kan tadi perbedaannya itu tidak jauh apa yang dijelaskan oleh saudari Pera. Hanya saja yang memang membedakan yaitu pada rekonsiliasi 8 kolom ini bentuk rekonsiliasi 8 kolom ini yaitu bentuk rekonsiliasi bank yang terakhir. Sesuai dengan namanya, bentuk penyajian data dan informasi rekonsiliasi bank yang satu ini terdiri dari 8 kolom. Meskipun jumlah keseluruhan total dari kolomnya ialah 9, akan tetapi hanya terdapat 8 kolom nominal mutasi pada bentuk rekonsiliasi yang satu ini. Untuk lebih jelasnya, gambarnya sudah sesuai dengan yang ditampilkan, yaitu sesuai dengan contohnya. Di situ teman-teman bisa melihat perbedaan yang tidak terlalu signifikan lah dari rekonsiliasi bank 4 kolom.
Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak Vera. Baik, terima kasih Lukman atas penjelasan mengenai rekonsiliasi bank dengan menggunakan metode 8 dan untuk Mbak Kori yang telah menjelaskan mengenai hasil. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang yang menggunakan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.